Yang terhormat Ketua Umum, yang terhormat Ketua Hadidah Kota Tangerang Selatan, Bapak Muhammad Fauzi Siregar, yang terhormat Ketua PKK Ibu Haja Tumi Indrianti, Jumat, tanggal 18 Maret tahun 2022 di Hotel Rayana Resort, Ibu Sri Hartini Manji. Dilanjutkan sambutan Ketua Umum UAP DPC Kota Tangerang Selatan Ibu Haja Titik Kusmiati Sambut SE. Sambutan Ketua Umum DPD Provinsi Banten Ibu Haja Lilis Komaria SE. Sambutan Ketua Umum UAP Ibu Dr. Dia Anita Pilapsari ME. Sambutan kita lanjut untuk acara ini mendapatkan berkah dan kesuksesan pada acara Ustadz ya hari ini. Maka sama-sama kita bermunajat, berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berasaskan Pancasila. Kami wanita pengusaha Indonesia wajib tunduk dan taat pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IWAP. Kami wanita pengusaha Indonesia ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Kami wanita pengusaha Indonesia dalam kegiatan usaha dan kegiatan lainnya menjalin hubungan baik dengan sesama rekan, masyarakat, pemerintah, saling menghormati dan saling membantu. Kami, wanita pengusaha Indonesia, memperhatikan kepentingan umum dan selalu menjaga nama baik organisasi dan negara. Kami, wanita pengusaha Indonesia, wajib memiliki dan bertanggung jawab kepada organisasi. Kami, wanita pengusaha Indonesia, wajib menjunjung tinggi organisasi IWAP baik melalui tutur kata, sikap, dan tindakan. Kami, wanita pengusaha Indonesia, wajib menjunjung tinggi kode etik IWAP. Bila kami melanggar kode etik tersebut, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
Sari MDA berikut jajaran kepada yang terhormat Ibu Ketua Umum DPD Provinsi Banten Ibu Haji Lilis Komaria SM beserta jajaran, kepada yang terhormat Ketua Umum beserta pengurus Ketua Umum DPC Kota Tangerang Selatan Ibu Hajati Kusmiati Jamrut SE beserta jajaran, yang terhormat Ketua Umum DPC Kota Tangerang Ibu Eni Retno beserta jajaran, kepada yang terhormat Ketua Umum DPC Kabupaten Tangerang Ibu Heni Haryanti beserta jajaran, dan yang terhormat Bapak Wali Kota Tangerang Selatan yang diwakili oleh Ibu Sekdis DPMP 3 AKB Dr. Ellen HMSI, yang terhormat Ketua PKK Ibu Hajar Tini Indrayanti, terima kasih, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ridhonya lah sehingga kita diberikan kesehatan pada hari ini untuk dapat berkumpul di acara Muscap IWAPI Kota Tangerang Selatan. Adapun kegiatan ini dihadiri oleh 20 peserta dari DPC Kota Tangerang Selatan. Namun acara ini kami tetap bisa diikuti oleh beberapa semua pengurus dan anggota IWAPI melalui Zoom dan live streaming YouTube. Demikianlah, semoga hari ini acara Muscap kita dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan, dapat berjalan dengan lancar, dan kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk para undangan yang datang hari ini menghadiri acara Muscap kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi DPC Kota Tangerang Selatan pertama dilaksanakan di Hotel Pranaya. Kota Tangsel ini adalah kota yang bersebelahan dengan ibu kota DKI Jakarta. Jadi tadi Ibu Lili sudah menyampaikan Bu Ellen bahwa program kerja IWAPI itu hanya 3, yaitu meningkatkan keahlian sumber daya manusia, terus dari SDM-nya, kemudian yang kedua adalah memperluas jaringan pemasaran dari segi marketing, dan yang ketiga adalah mempermudah akses permodalan dari segi finance. Jadi SDM, marketing, dan finance itu adalah program kerja IWAPI. Dan alhamdulillah kami dari pusat IWAPI ini secara nasional sudah ada di 34 DPC dengan jumlah anggota lebih dari 30.000 perempuan 34 DPD, lebih dari 300 DPC seluruh Indonesia, dan 98% adalah UMKM, 2% adalah pengusaha besar, termasuk di dalamnya adalah Ibu Martatila dengan Sari Ayunya, Ibu Muryati Sudibyo dengan Mustika Ratunya, dan Ibu Atik Nubaiti dengan kosmetik wardahnya. Dari 34 provinsi ini tentu tadi DPC saya sudah sebutkan, dan dari DPC Bu ini dan Bu Ellen serta Bapak BRKD Pak Fauzi ini sudah banyak yang membentuk DPRan. Jadi sampai ke ranting. Tadi saya tanya dengan Ibu Wali Kota, dia mengatakan di sini ada 7 kecamatan. Artinya nanti calon ketua atau ketua umum ini harus membentuk 7 DPRan. PR-nya itu. Saya harapkan dalam waktu 1 tahun sudah terbentuk. 50 plus 1 sudah terbentuk 50 plus 1. Jadi memang menjadi ketua IWAPI ini bukan pekerjaan yang mudah. Cukup lumayan
pekerjaannya, tapi ini sangat mulia seperti yang disampaikan Ibu Titik dan Ibu Lilis. Mengapa cukup mulia? Karena kita memberi atau memberdayakan perempuan yang semua baliknya, profitnya daripada usaha perempuan-perempuan pengusaha adalah kepada keluarga, anak-anak ya bisa mendapatkan gizi yang lebih baik, pendidikan yang lebih baik, dan tentu lain-lainnya lebih baik. Seperti itu sehingga perempuan-perempuan di Tangsel ini kita harus berdayakan. Saya ngobrol dengan Ibu Tini, kebetulan juga dikenalin dengan ketua UMKM-nya ya Bu, bahwa banyak sekali di Tangsel ini perempuan-perempuan yang menjadi pengusaha, baik pengusaha mikro, kecil, menengah maupun besar. Jadi saya sangat berharap rekrutlah lebih banyak lagi perempuan-perempuan yang memang sudah jadi pengusaha atau baru mulai, karena nanti dengan 3 program tadi kita akan berdayakan seperti itu ya. Alhamdulillah Bu Ellen, kami ini adalah organisasi perempuan pengusaha terbesar di Indonesia dan terlama karena kami lahir Februari 10 tahun 1975 sehingga kami 47 tahun tahun ini, dan kami juga terbesar, terlama, dan juga kami terbesar di Asia Tenggara. Kepercayaan pemerintah terhadap IWAPI sungguh luar biasa karena memang usianya juga mungkin ya. Jadi saat mulai dari tahun berapa ya? 2014 awal kami ditunjuk oleh pemerintah untuk mewakili perempuan pengusaha seluruh Indonesia menjadi focal point dari AWEN. AWEN itu adalah ASEAN Women Entrepreneur Network yang dibentuk oleh ASEAN khusus untuk perempuan pengusahanya. Dan 2021 kemarin kami terpilih menjadi chair country untuk AWEN. Jadi kami membawahi sekarang 10 negara sampai 2023 ya, 2021 sampai 2023. Dan alhamdulillah juga Bu Ellen, Bu Tini, kami 2021 ditunjuk juga oleh pemerintah untuk menjadi advocate dan co-chair dari G20 Empower dalam rangka G20 Indonesia Presidency 2022. Kalau melihat kepentingan negara untuk menunjuk IWAPI, artinya IWAPI benar-benar punya potensi. Untuk itu, sebagai tetangga terdekat dari ibu kota dan di mana pusatnya IWAPI ada di ibu kota, maka saya sangat berharap dan menaruh perhatian cukup besar pada DPC Tangsel untuk bisa berkiprah lebih banyak lagi. Itu harapan dari kami. Jadi yang namanya muscap ini harus dilakukan 5 tahun sekali karena memang maksud dan tujuan dari muscap adalah selain forum komunikasi antara DPC dengan pengurusnya, forum mengevaluasi kinerja pengurusnya, ya, dan forum untuk mengevaluasi program kerja 5 tahun sebelumnya dan merencanakan program kerja 5 tahun ke depan, serta yang paling penting adalah pemilihan ketua umum. Dalam rekomendasi nanti ada dalam muscap harus ada rekomendasi kepada pemerintah internal, ke dalam dan eksternal. Jadi nanti Bu tolong pada saat-saat sidang kita harus memberi masukan kepada pemerintah karena pemerintah tidak tahu apa kendala kita kalau kita tidak sampaikan. Jadi laporan daripada muscap ini harus sampai ke Bapak Wali Kota sehingga akan menjadi bahan evaluasi untuk wali kota untuk menjalankan tugasnya. Nanti ya Bu. Dan selanjutnya adalah
saya berharap selain itu juga karena pada saat pandemi 2020 ini banyak sekali UMKM yang terimbas, yang biasanya kita adalah sebagai penggerak ekonomi, tapi di masa pandemi kita semua terimbas. Tentu ini adalah tugas yang berat untuk kami, tapi balik lagi adalah cukup mulia, sehingga kami alhamdulillah dari 2014 itu sudah mengadakan kerjasama dengan Microsoft Indonesia. Dan pada saat pandemi 2020 itu IWAPI langsung kerjasama dengan UN Women. Dari tahun 2014, kemudian 2016 kami kerjasama dengan Facebook, Google, Kominfo, ya, dan lain-lainnya. Kami sudah roadshow ke 19 daerah provinsi dan dengan Google 18 provinsi. Mau tanya, apakah Banten mendapatkan pelatihan? Dapat ya? Ibu ikut semua kan? Ya, alhamdulillah. Kalau masih kurang pelatihan masalah digital, marketing digital, itu silakan mengajukan kepada DPD. Kalau DPD tidak ada programnya, boleh mengajukan DPD ke kami, ke DPP. Begitu ya ibu-ibu alurnya ya. Jadi dari DPC ke DPD dulu, baru ke DPP. Jangan langsung ke DPP, nanti kasihan DPD-nya. Ini tugasnya DPD. Dan beberapa pelatihan lainnya. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita terhubung dengan ekosistem digital. Ya, contohnya adalah ibu-ibu yang belum masuk kepada pasar atau marketplace digital. Kalau bisa, mari kita buka toko di marketplace. Baik yang sebaiknya memang yang buatan Indonesia, ya, marketplace Indonesia. Tapi kalau ada dari luar juga itu tidak apa-apa, karena memang kita juga lagi nge-push untuk masalah ekspor. Ya Bu, di pusat pelatihannya sangat banyak. Di sini ada Ibu Popi yang selalu ikut untuk webinar-webinar pelatihan, ya, dan teman-teman lain saya rasa juga sudah ikut, ya. Jadi saya berharap semua yang kami adakan ibu-ibu bisa ikut serta, ya Bu ya, karena zamannya digital ini ternyata menguntungkan juga. Kita bisa terhubung ke seluruh Indonesia dalam waktu hitungan jam dan menit gitu. Kalau dulu harus direncanakan dulu matang-matang harga tiket apa, hotel berapa, penginapan berapa, tapi saat ini dalam waktu sekejap kita bisa berkumpul seluruh Indonesia. Untuk itu saya berharap kepengurusan baru saya minta 50% milenial. Tapi tidak melupakan yang senior. Makanya saya bilang 50%. Jangan nanti yang senior sedih gitu kan. Karena apa? Yang senior ini punya pengalamannya luar biasa. Dan saya rasa matang dengan keiwapiannya gitu ya. Tetapi yang milenial belum matang keiwapiannya, tapi kerjanya dan masalah IT-nya itu luar biasa, larinya sangat kencang. Jadi kalau di blend together ini akan menjadi lebih kekuatan yang lebih kuat. Tidak panjang lebar, untuk itu Pak Adlin, Pak Fauzi, saya titip IWAPI DPC Tangsel, karena memang kita punya dua payung Pak secara organisasi. Payung besar, kalau besar itu adalah Kadin Indonesia. Kemudian secara ekonomi ya, secara perempuan ya, kita di bawah payung Kowani. Nah kalau di daerah kita di bawah payung Kadinda dan GOW. Jadi sayangnya Ibu Ketua GOW-nya hadir ya. Jadi nanti ini merupakan payung besar untuk ketua terpilih harus merapat pada Kadin dan kepada GOW. Dan tadi Ibu Tini juga sudah menyampaikan, ayo kerjasama GOW semua organisasi perempuan kita kerjasama supaya kekuatannya lebih kuat lagi
Ibu Tini ini luar biasa memberi terus semangat. Jadi jangan lupa kalau ada acara ini selalu diundang karena itu terus memberi motivasi, memberi semangat kepada perempuan-perempuan. Kita kasih aplaus dulu buat Ibu Tini. Saya rasa itu saja sambutan saya. Saya berharap lebih kencang, lebih baik karena memang IWAPI adalah IWAPI saat ini kita punya tagline IWAPI inovatif, inklusif, dan kolaboratif. Izin saya menulis, bila berkata tidak santun, bagaikan hidup hendak karam, bagaikan laut tidak bergaram. Masih ada dua lagi. Pagi-pagi sudah jalan atau on the way ke Tangsel, Banten. Rasa riang sudah tak terbendung melihat ibu-ibu hebat IWAPI Banten yang menjadi penyumbang ekonomi Banten. Terakhir, kalau elang mulai bertandang, bagai sayap dikepakan bagai juara. Kalau memang ingin berjuang, mari bermitra bersama IWAPI Juara. Wabillahi taufiq. Selanjutnya kami persilakan untuk menyaksikan profil video. IWAPI dan pemerintah kota bisa mengatasi masalah ini, Bu. Jadi kami sudah berusaha melalui konvergensi stunting ke seluruh dinas-dinas terkait untuk mencegah ini. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama IWAPI untuk mencegah permasalahan berikutnya ini. Akhirnya pemerintah Kota Tangerang Selatan sangat mendukung dan memberikan apresiasi atas terselenggaranya ke-1 DPC Kecamatan Tangsel. Semoga kedepannya DPC IWAPI Kota Tangsel dapat menjalankan amanah dan berkiprah sesuai dengan bidang tugas masing-masing secara baik dan benar, serta menyusun langkah ataupun program kerja sehingga keberadaan IWAPI betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Tangsel. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Tadi bisa buka ya? Oh, iya. Ya, terima kasih. Mungkin dengan ini karena disuruh kita ya, kami dengan ini saya membuka musyawarah cabang 1 Dewan Pengurus cabang ke-1 Dewan Pengurus IWAPI Kota Tangerang Selatan resmi dibuka. Terima kasih. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan. Selanjutnya Ikatan Pengusaha Wanita Indonesia didirikan oleh Profesor Teknologi dan Dr. Demotik MSc. Selain sebagai pendiri, Profesor Teknologi juga mengetuai IWAPI pada periode 1975 sampai 1982. Lalu pada periode 1982 sampai 1992, IWAPI dipimpin oleh Dr. Demotik MSc. Kemudian pada periode 1992 sampai 1997, IWAPI diketuai oleh Almarhum Yesi Widianto. Lalu pada periode 1997 sampai 2002 dan periode 2002 sampai 2007, IWAPI dipimpin oleh Sujani Trismoni. Dan pada periode 2010, IWAPI diketuai oleh Rina Fani Idris. Namun pada Agustus 2010, jabatan Ketua IWAPI harus diserahkan pada Insinyur Dia Andika Trihapsari MDA yang dikenal dengan Rita Yuni. Sesuai visi,
IWAPI bercita-cita menjadi organisasi perempuan pengusaha terbaik di tingkat nasional dan internasional. IWAPI bertujuan dapat membina, mengembangkan, dan mendorong kerjasama usaha antar anggota. IWAPI ikut mengusahakan dan mengembangkan terciptanya iklim kerja dan usaha yang lebih baik bagi anggotanya dan meningkatkan serta memelihara citra perempuan pengusaha Indonesia. DPD IWAPI yang tersebar di seluruh Indonesia. Saya ngomong apa saja, lebih ulet, lebih teliti. Kalau ngitung lebih teliti. Indonesia membutuhkan makin banyak perempuan-perempuan pengusaha kalau kita ingin ekonomi kita maju. Tadi disampaikan kita 49% adalah wanita yang UMKM. Dengan memberdayakan dan memperkuat kaum perempuan di dalam UKM melalui peningkatan kemampuan anggota untuk mengelola usaha anggota mendapatkan akses terhadap teknologi baru, pemasaran, dan pembiayaan. IWAPI memperjuangkan anggotanya dengan berbagai cara, diantaranya melalui advokasi, pelatihan, dan networking. Harapannya seperti apa Ibu? Itu tadi kan IWAPI itu ada 3 program, Terus? SDM, pemasaran sama permodalan. Nah, ini sangat berguna untuk organisasi kita perempuan yang memang juga kita banyak UMKM di sini. Jadi perlu ada kayak mentor lah gitu kalau saya bilang. Kan IWAPI memang sudah pengusaha ya. Kalau kita kan UMKM ya, mungkin mereka sudah lebih berpengalaman. Jadi itu penting buat kita pembinaan di organisasi perempuan yang memang kita UMKM juga. Terus yang kedua tadi ada SDM itu, nah kita juga harus bersama karena visi misi Bapak Wali Kota kan juga ada. Kalau yang pertama misi kan peningkatan SDM. Nah nanti kalau kita kan bersama-sama kan karena ada permasalahan stunting yang akan mengacaukan SDM kalau tidak kita tangani. Kalau stunting itu kan anaknya nanti tidak pintar. Kalau ada anak stunting itu sudah pasti dia nanti tidak pintar. Nah ini kan akan membebani kita pemerintah kota. Nah apalagi si Bapak kan tentang SDM. Nah jadi sama-sama lah nanti IWAPI kita ada program stunting itu bagaimana terhadap mulai dari dulu kan, mulai dari calon pengantin, terus ibu hamil dan ibu melahirkan dan anak yang usia 0 sampai 59 bulan itu di situ rawan stuntingnya. Jadi mungkin nanti IWAPI bisa membantu kita dalam hal misalnya ikut kita penyuluhan dulu, bagaimana mereka bisa berkontribusi di sana, misalnya kepada wanita-wanita di dalam keluarga itu ibu hamil, apakah bisa memberikan kontribusinya di sana. Pada calon pengantin remaja-remaja, apakah IWAPI juga bisa memberikan kontribusinya.
untuk pencegahan stunting karena sama-sama kita punya tujuan SDM itu. Siap. Terima kasih Bu Sekdis Dewan 3 AKB. Terima kasih Bu. Oke.